Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Sejarah Eropa. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai Yunani, yang nanti akan kita bagi ke dalam beberapa video ya, supaya tidak terlalu panjang. Untuk Yunani sendiri, kita nanti akan mempelajari dari masa Yunani klasik. Nanti capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan mengerti mengenai bagaimana sejarah Yunani yang merupakan cikal bakal dari sejarah Eropa ya. Jadi Yunani itu adalah yang nanti akan sebagian besar akan melahirkan kebudayaan Eropa. Seperti ini ya, wilayah dari sejarah Eropa yang nantinya akan kita pelajari. Jadi Yunani sendiri ada di bagian bawah ya, di utara Mesir ya, di Pulau Kreta. Nah, ini Siprus, Mediterania Sea atau Laut Mediterania. Disinilah nanti yang akan menjadi eh, latar belakang atau menjadi latar dari sejarah Yunani ya, sampai nanti ke dalam Ionia, kemudian nanti ke Pulau Sisilia begitu. Nah, berbicara mengenai Eropa, Eropa sendiri ini berkaitan dengan wilayah Asia Barat dan Afrika bagian utara ya. Jadi Afrika bagian utara itu meliputi Mesir, Sudan, Libya, dan seterusnya memanjang sampai ke Afrika Utara bagian timur ya. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan bagian dari sejarah Eropa. Jadi Afrika Utara dan Asia Barat ini merupakan wilayah dari sejarah Eropa juga. Yunani ini sejarah Eropa dimulai dari Yunani ya. Jadi karena di Yunani pertama kali ditemukan kehidupan masyarakat dengan bukti-bukti arkeologis yang ditinggalkan. Ini misalnya ada benteng, ada makam, ada alat-alat kehidupan, dan itu di sana juga kebudayaannya juga sudah berlangsung sejak lama. Kemudian untuk pengertian Yunani ini bukan sebagai suatu negara seperti sekarang ini ya, tetapi Yunani adalah suatu kawasan yang dihuni oleh puluhan negara, kota atau disebut sebagai city-state. Nah, wilayah dari negara kota ini adalah meliputi Eropa bagian Tenggara, kemudian Asia Kecil, Afrika Utara, beserta pulau-pulau di sekitarnya yang tadi saya sebutkan, ada Pulau Kreta, Sisilia, Siprus, dan lain sebagainya yang ada di Ionia dan Mediterania. Kemudian untuk kehidupan pertama di Yunani ini diketahui berada di Pulau Kreta ya, yang dihuni oleh suku Minoa. Nah, pusat pemerintahannya yang kedua di selatan Paistos, jadi dia ada di masih di Jazirah Yunani. Nah, di bawah orang-orang Minoa, Kreta ini mulai dikenal di dalam perdagangan Laut Tengah dan berhubungan juga dengan Asia Kecil kuno dan Mesir kuno. Suku Minoa ini diperkirakan berasal dari Balkan ya, dari utara ya, jadi dari utara turun ke selatan. Kehidupan sudah maju karena sudah ada bangunan-bangunan fisik di Pulau Kreta ini. Kemudian pada tahap berikutnya, ini datang migrasi dari Balkan juga ke selatan. Jadi Balkan itu letaknya ada di utara negara Yunani yang sekarang ya, agak sedikit ke arah timur begitu. Nah, migrasi yang kedua ini dua suku ya, jadi suku Akadia dan Akhaia. Nah, orang-orang Akadia ini menetap di Peloponnesos, kemudian orang-orang Akhaia ini menyusuri Laut Aegea dan menaklukkan orang-orang Akadia. Setelah dikuasai, pusat pemerintahan dipindahkan dari Kreta ke Jazirah Yunani dengan membuka kota Mycenae, dan di Mycenae ini tumbuh budaya Eropa pasca Kreta. Jadi Pulau Kreta sendiri kan ada di Laut Mediterania. Ketika orang-orang Akaia ini menaklukkan orang-orang Akadia, lalu dipindahlah dari Pulau Kreta ke Jazirah Yunani atau ke dataran Eropa.
Kemudian tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi, ini orang-orang Kadia dikenal sebagai petualang ulung ya dan penguasa lautan, sehingga menimbulkan konflik dengan kerajaan luar Yunani. Nah, ini mulai ada konflik ya. Jadi Eropa ini kalau dilihat ini selalu ada konflik, dan konflik yang pertama itu adalah Troya. Maka terjadilah perang Troya, nanti akan menjadi sebuah legenda sejarah ya. Merupakan perang pertama antara Yunani dengan negara luar. Nah, perang Troya ini mendasari Homerus untuk menulis perang Troya ya. Cerita tentang sejarah yang ditulis dengan imajinasi tanpa sumber. Jadi Homerus sendiri ini menulisnya ini tanpa didasari sumber. Sedangkan kalau penulisan sejarah itu harus ada sumber yang kredibel, ada kritik, ada verifikasi, dan seterusnya. Nah, ini bicara mengenai tadi ya, Yunani ini ada di ini, yang kalau dilihat Aegea Sea. Nah, di situ kemudian pulau kereta kecil itu yang bawah itu lalu dinaikkan ke atas. Nah, Balkan sendiri di utaranya ini ya, utara dari jazirahnya itu. Di situ orang-orang Balkan turun ke selatan ke Yunani. Seperti ini. Kemudian migrasi dari Balkan ya, ini grupnya tidak terlalu nampak jelas. Migrasi dari Balkan ini suku Doria yang pertama, dari Balkan lewat daratan akhirnya menundukkan suku Akadia dan Akaia yang tadi sempat menguasai ya. Kemudian tinggal di Peloponnesos dan mendirikan kota baru bernama Sparta. Jadi Doria ini mendirikan Sparta. Lalu suku Ionia, di suku Ionia ini dari Balkan lewat pantai Aegea, kemudian masuk ke Jazirah Attika di Yunani, kemudian di Attika ini membuka kota baru yang bernama Athena. Jadi suku Ionia ini nanti akan membuka kota namanya Athena. Dan suku Aeolia ini dari Balkan ke selatan, masuk ke Laut Aegea, kemudian masuk ke pantai Asia Kecil bagian barat dan akhirnya menetap di Asia Kecil bagian barat, dan suku Aeolia tidak mendirikan kota sama sekali. Nah, dua kota tadi yaitu kota Sparta dan kota Athena ini yang akan mewarisi panggung sejarah Yunani. Jadi memang dua kota inilah yang nanti di mana-mana akan muncul ya namanya. Yunani dan Athena ini menjadi pusat kehidupan ya. Jadi dua inilah Yunani dan Athena nanti akan menjadi pusat kehidupan. Ketika suku yang memasuki Yunani terpecah menjadi kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil inilah yang akan mendirikan kota-kota di Yunani. Kota-kota ini kemudian akan menjelma atau menjadi sebuah city state, sehingga di Yunani dipenuhi dengan negara kota. Di antara negara kota yang terkenal yaitu tadi di atas tadi disebutkan Sparta dan Athena. Nah, kedua negara ini memiliki ciri-ciri khusus. Apa itu ciri-cirinya? Yunani ini dikenal sebagai niaga ya, negara niaga industri perdagangan. Sesuai dengan posisi wilayah yang sempit dan menghadap ke laut. Jadi karena menghadap ke laut Mediterania sehingga dia lebih memfokuskan kepada bidang perdagangan. Armada laut tentu sangat kuat ya, sehingga orang-orang Athena ya Yunani itu tadi dikenal sebagai penjelajah laut tengah hingga laut hitam. Jadi menguasailah laut tengah itu. Kemudian di tempat mereka singgah selalu membuka perwakilan Athena. Dan Athena ini terkenal sebagai negara yang sangat kaya, memiliki tata pemerintahan yang sangat demokratis. Kemudian untuk Sparta ya, Sparta ini membawai kawasan Peloponnesos yang sangat luas dan membawai suku taklukan di luar Doria. Jadi suku Doria ini mengembangkan perekonomian bersifat agraris ya, pertanian. Angkatan darat tentu sangat kuat ya, karena bersifat agraris ya, pertanian tentu dia mengembangkan angkatan daratnya, berbeda dengan Yunani tadi. Kemudian pemerintahnya diktator totaliter, jadi pemerintahnya bersifat militeristik, dan suku Doria ini dikenal
sangat militarian tetapi memerintah suku mayoritas. Nah, ini jadi kehebatan dari suku Doria ya, maka pemerintahnya dilaksanakan dengan cara militer atau tangan besi. Nah, ini perbedaan yang saya buat dalam bentuk tabel ya, antara Athena dan Sparta. Di sini untuk Athena sendiri dan Sparta tanah sempit, Sparta tanahnya sangat luas, Athena penduduknya sedikit, Sparta penduduknya banyak karena agraris ya, butuh sumber daya manusia untuk cocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan perdagangan untuk Athena dan Spartanya ke pertanian, itu karena perdagangan maritim sehingga armada lautnya sangat luas, sangat kuat. Untuk Athena dan Sparta ini armada sangat kuat. Pemerintahan demokratis untuk Athena dan Sparta pemerintahan militer. Lalu dampak dari petualangan orang-orang Athena yang sangat luas dapat menguasai orang-orang Apulia, dan akhirnya orang Athena nanti akan bertemu dengan orang Persia di Asia Kecil. Nah, pertemuan ini mengakibatkan persaingan antara orang Athena dengan orang Persia yang nantinya akan menjadi sebuah persaingan politik dan perdagangan. Akibat dari persaingan tersebut, di Asia Kecil terdapat dua kubu, yaitu Parsi atau Persia dan Athena. Nah, Parsi ini atau Persia diperintah oleh Darius ya, yang berambisi menguasai perdagangan di Laut Tengah, yaitu Aegea. Karena setelah mengetahui bahwa yang berada di belakang Athena adalah Yunani, dan ini berarti Sparta juga masuk juga, maka Darius mengancam Yunani untuk mundur. Setelah Yunani lepas tangan, terpaksa Athena menghadapi sendiri. Sehingga terjadilah perang Athena versus Parsi ya. Jadi perang antara Athena dan Parsi atau Persia. Nah, ini tadi gambar dari Pulau Kreta atau peta dari Pulau Kreta ya. Jadi awal mulanya adalah Pulau Kreta yang seperti ini, kemudian memindahkannya ke jazirah Yunani, naik ke atas, begitu ada Aegea, Laut Aegea di sebelah utara ini, kemudian tadi di sini ada Mediterania di bawah Pulau Kreta, kemudian Peloponnesos bisa dilihat di situ ada Sparta, Peloponnesos, Athena sendiri dinaikkan, yang tadinya di Pulau Kreta dinaikkan ke atas. Seperti itu untuk Pulau Kreta. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk video yang selanjutnya nanti akan segera ditayangkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.